Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sempat tertunda karena ada libur ya, berapa hari. Tema yang akan kita bahas malam hari ini melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang temanya adalah tentang kemerdekaan dan kemuliaan anak Allah ya. Oke. Kemerdekaan dan kemuliaan anak Allah. Oke. Saya masuk dulu. Ya. Kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, Saudara, kemarin kita sudah berbicara tentang peleburan ya. Tentang pentingnya kita melebur dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi bagian dari Dia, dan Dia juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, ketika terjadi peleburan seperti ini, maka ada istilah seperti apa yang kita bahas terakhir kemarin ini ya. Ya, kita kupas sedikit ya. Itu rahasianya kenapa aku dapat mempercayakan ya semuanya ini kepadamu. Engkau bukanlah robot sama sekali, bukan. Tetapi aku memilikimu dan engkau memilikiku juga. Nah, di sini nih, kuncinya di sini ya. Dia tidak memandang kita sebagai robot yang diatur oleh dia sepenuhnya, tidak. Ya, tapi karena adanya hubungan peleburan yang pernah terjadi, sehingga statusnya, kondisinya itu menjadi seperti ini. Aku memilikimu dan engkau memilikiku juga. Ya, banyak orang kadang-kadang merasa memiliki Tuhan. Apakah Anda dimiliki Tuhan? Atau sebaliknya, ya. Itu semuanya karena kita telah melebur menjadi satu, ya. Nah, setelah itu engkau sekarang berada di dalam latihan. Latihan apa? Latihan untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran anakku, ya. Ayo siapa selama libur kemarin itu mulai menyesuaikan diri. Karena kesadaran Bapak Ibu Saudara telah melebur menjadi satu dengan Dia, ya, kehendaknya harus sama, perasaannya harus sama, tekadnya harus sama dengan apa yang telah melabur dengan Anda, betul? Nah, sekarang kita harus menundukkan diri dengan kehendak Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita mulai latihan untuk belajar, mulai mengerti tentang perasaan daripada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya. Sehingga kita mulai belajar menyingkirkan niat atau perasaan kita sendiri. Tangkap semuanya. Kemarin sudah saya anjurkan ya, kalau terjadi sesuatu, coba Anda mulai berkata, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kalau terjadi seperti hal seperti ini, apa yang sedang Anda alami menimpa Anda, apa yang Anda pikirkan? Apa yang engkau pikirkan Tuhan? Apa yang engkau pikirkan Bapak? Apa yang engkau pikirkan Roh Kudus? Atau apa yang engkau rasakan Bapak? Atau apa yang engkau rasakan Tuhan Yesus? Atau apa yang engkau rasakan Roh Kudus? Nanti dari tiga pribadi itu akan menyatakan, menurutku begini loh, ya, yang aku rasakan ini begini. Lalu Anda adopsi dari apa yang dikonfirmasikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa yang dipikirkan maupun apa yang dirasakan oleh Bapa, Tuhan Yesus maupun oleh Roh Kudus. Sehingga peleburan ini semakin hari, Saudara, akan semakin nyata. Kenapa? Tidak ada lagi dua kehendak, tidak ada lagi dua perasaan, tidak ada lagi perbedaan pendapat antara Anda dengan Bapa, Tuhan Yesus maupun Roh Kudus. Amin. Nah, Saudara, hidup di dunia ini selama kita ada di dunia ini, dulu kan kita ini diperbudak oleh dosa. Ya. Daging itu menjadi sarana alat untuk mengekspresikan keinginan-keinginan daripada tabiat dosa itu. Nah, Saudara, seluruh makhluk sebenarnya sedang menantikan di mana mereka dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan karena mereka terus mengingini apa yang dilakukan atau diinginkan oleh kuasa-kuasa dari si iblis atau dunia tersebut, ya. Di sini ada pertanyaan begini, ya.
Mengapa? Seluruh makhluk sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Pernyataan ini sering kita baca ya di dalam Alkitab, ada ayat yang mengatakan bahwa setiap anak makhluk itu sedang merindukan, ya, di mana mereka merindukan menantikan saat anak-anak Allah itu akan dinyatakan. Nah, perhatikan di sini, anak-anak Allah ini hanya bukan A besar, ya. Berarti ini bukan Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, anak-anak Allah akan dinyatakan. Apa maksudnya? Ya, seluruh makhluk ini merindukan atau menantikan saat anak-anak Allah itu akan dinyatakan. Artinya, saudara, peleburan yang Anda lakukan dengan Bapa, Tuhan dan Roh Kudus itu nanti akan menjadikan Anda benar-benar menjadi seperti Tuhan Yesus. Sehingga Anda itu ya sama Tuhan Yesus, nggak ada bedanya. Ya, karena Anda anak Allah, Yesus juga anak Allah. Di dalam diri Anda akan mengandung ya karakteristik daripada si anak Allah yang sebenarnya yaitu Yesus. Karena Anda sudah mulai melatih diri Anda untuk berpikir seperti Yesus berpikir, merasakan seperti Yesus merasakan, sehingga bukan hanya status Anda menjadi anak Allah, tapi kehidupan Anda pun, ekspresi Anda, cara Anda bereaksi pun nanti akan mirip sama seperti Yesus, ya. Cara berpikirnya, cara menyelesaikan masalah, cara merasakan sesuatu yang ada di sekitar itu, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan anak-anak Allah itu mencapai kemerdekaan? Dan kemuliaan anak-anak Allah itu benar-benar terwujud itu, ya. Nah, saudara, itu akan terjadi bila kesadaran anak-anak Allah itu tiba kepada kepenuhan persatuannya dengan pikiran Allah Bapa. Ini harus didevelop, ini harus dibangun, ya. Ini harus dibangun. Apa yang dibangun pertama? Kesadaran, ya. Kesadaran anak-anak Allah itu tiba kepada kepenuhan persatuan dengan pikirannya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Tiap hari Anda latih hidup Anda, sadar ya. Ketika Anda merasakan sesuatu, ketika Anda sedang memikirkan sesuatu, coba saudara ya, Anda menyadari, aku ini telah menyatu dengan Bapa. Aku ini telah menyatu dengan Tuhan Yesus. Aku ini telah menyatu dengan Roh Kudus. Apa yang saya rasakan sekarang, saya mau ya, mengalami, ya, berpikir, merasakan seperti Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berpikir itu. Ya, itu sebabnya di sini air yang hidup itu diberikan sebagai sarana untuk mencuci bersih semua pikiran-pikiran duniawi sampai kepada akarnya, ya. Saudara, kita telah mempelajari namanya air hidup. Air hidup itu ya fungsinya banyak sekali. Ketika Anda nggak bisa atau nggak mampu berpikir seperti Bapak berpikir, ya. Sekarang Anda bisa mengatakan, aku cuci semua pikiran duniawi. Ya, yang ada di dalam pikiranku ini, yang ada di dalam otakku ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku cuci dalam nama Tuhan Yesus. Semua pikiran-pikiran, ide, gagasan yang munculnya dari dunia atau dari daging perasaan saya, aku cuci dengan air yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Anda lakukan seperti itu, ya. Nah, saudara, sekarang kita mulai ya belajar. Banyak hal kadang-kadang itu mengotori dalam pikiran kita. Sehingga sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Memang secara mungkin ilmu pengetahuan atau secara kedokteran itu bisa. Ya, rumus seperti itu memang secara umum diakui. Tapi kita sebagai anak Allah bisa memerdekakan Anda ya dari semuanya apa yang pernah nempel atau diserap oleh cara berpikir kita sehingga itu merusak atau merugikan dalam kehidupan kita ini. Kemarin ada satu orang, sebenarnya dia mau nonton
YouTube saya, ya toh, tentang kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Tapi dia bingung karena memang belum diupload ya. Sehingga waktu mencet begitu, keliru WhatsApp saya atau gimana nomor saya, sehingga akhirnya miss call. Saya telepon balik, lalu saya tanya, ada apa Pak? Ya, oh Pak, sorry, ya. Saya maksudnya lagi nyari YouTube Bapak tentang kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Tapi kepencet sehingga miss call Bapak. Oh enggak Bapak. Nah, karena saya dengar Bapak ini pernah operasi prostat ya. Nah, terus saya tanya gimana Pak keadaannya? Saya bilang gitu. Oh, gini Pak, gitu. Saya itu kalau setiap malam gitu ya, itu selalu tiap 2 jam itu selalu apa ya, pengen kencing gitu loh ya loh, buang air seperti itu. Jadi waktu saya itu nggak bisa, pokoknya setiap 2 jam harus itu Pak. Jadi nggak bisa duduk atau menikmati persekutuan atau pergi kemana yang jarak jauh lebih dari 2 jam itu tanpa harus buang air seperti itu. Nah, saya bilang gini, ya, Pak, gitu ya, kan ada air yang hidup. Bapak sudah gunakan belum? Ya, itu konsep-konsep dari dunia seperti itu. Memang secara ilmiah, secara kedokteran, mungkin semua orang membenarkan kondisi Bapak seperti itu. Tapi kita bisa mengubah faktanya. Ayo coba mulai ya. Ubah semua mindsetnya itu. Cuci dengan air yang hidup. Ya, aku cuci pikiran-pikiran setiap 2 jam harus buang air itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya ngomong seperti itu, ya karena dia sudah lama ikut RTM, ya, dia tuh kayak diri main gitu ya, kayak diingatkan kembali. Dia bilang gitu, oh iya Pak ya, kok nggak pernah kepikir seperti itu ya? Saya kok mengikuti arusnya, ya lah. Jadi apa kata orang semua membenarkan itu dan saya pasrah di situ. Ya memang dampaknya seperti ini, ya. Nah, saudara, pikiran-pikiran seperti itu bisa dirombak, saudara. Ya, nah, makanya saya bilang, ayo Pak, ini PR, lakukan ya, ngomong terus. Aku cuci dengan air yang hidup. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Konsep berpikir yang salah. Ya, setiap 2 jam harus buang air ini. Nyah dalam nama Tuhan Yesus. Habis itu nada suaranya berbeda. Ada semangat 45 yang luar biasa. Ya, saya belum cek lagi ini karena baru 2 hari yang kemarin dia telepon saya. Jadi nanti coba dalam seminggu mau saya cek kembali. Gimana nih? Setelah dicuci itu dampaknya seperti apa? Nah, contoh seperti ini Bapak Saudara, mungkin menginspirasi Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang sudah banyak menempel dalam benak kita, ya, semuanya itu bisa dibereskan dengan air yang hidup. Ya, fungsi air itu yaitu menetralisir atau membuang semua yang sifatnya unclean. Yaitu yang nempel, entah itu pikiran atau perkataan, ya. Semuanya bisa Anda cuci dengan air yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini nanti Anda lihat, nggak usah nelpon Pak Gideon. Anda ngomong saja. Ya. Ngomong sendiri, pegang bagian tertentu ya yang mana bermasalah, yang Anda anggap ini bermasalah itu pegang bagian itu, lalu mulai katakan, aku cuci kepalaku, aku cuci pikiranku, aku cuci dalam nama Tuhan Yesus dengan air yang hidup. Nah, saudara, nanti ada sesuatu yang tergeser, saudara. Apa yang tergeser? Pikiran-pikiran duniawi itu lama-lama akan lenyap. Lalu Anda katakan, aku ganti dengan pikiran Kristus. Ya, aku ganti dengan pikiran Kristus. Aku ganti dengan pikiran Bapa. Aku ganti dengan pikiran Roh Kudus. Kalau itu masalahnya ada di dalam perasaan Anda, garap itu. Dengan air hidup juga, perasaan Anda yang mungkin terkontaminasi karena lingkungan sekitar Anda yang telah mengotori perasaan Anda. Amin. Sampai Anda mempunyai damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu sampai menguasai hidupmu sepenuhnya. Sehingga damai itulah yang Anda rasakan. Bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, bukan ketakutan. Amin. Ayo dipraktek ya. Ini masa-masa untuk latihan semuanya. Ya, untuk latihan.
Nanti kalau sudah latihan, Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya, kalau ada trouble, ada kendalanya, Bapak Ibu Saudara boleh lapor, Pak, saya sudah melakukannya, tapi kok sulit hilang itu kenapa? Mungkin saya bantu dorong, tapi Anda juga sudah ikut melakukannya dengan kesadaran ingin berubah sama seperti apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ini tadi katakan, itu terjadi bila kesadaran anak Allah itu tiba kepada kepenuhan persatuannya dengan pikiran Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Lalu menggunakan fungsi daripada air hidup itu untuk mencuci bersih semua pikiran-pikiran duniawi sampai kepada akar-akarnya. Amin. Yuk kita lihat ayat-ayatnya malam hari ini ya. Roma 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ini ayat tentang bagaimana seluruh makhluk sedang menantikan kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah seperti apa yang saya jelaskan di atas tadi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Anda lihat saudara ya. Jadi semua orang, semua makhluk itu sedang diperbudak dalam kebinasaan. Tapi ketika kesadaran untuk berubah itu mulai muncul dan mulai dikerjakan oleh anak-anak Allah, mereka akan dibawa masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan. Apa artinya kemerdekaan, kemuliaan? Pikiranmu yang sia-sia yang membawa Anda kepada kebinasaan itu, nanti akan dilenyapkan, digeser. Sehingga Anda tidak memiliki pikiran yang sia-sia lagi. Pikiranmu menjadi pikiran yang mulia. Seperti pikirannya Kristus yang mulia itu. Amin. Ya, perasaanmu juga begitu. Perasaanmu bukan perasaan yang campur aduk seperti itu. Tapi Anda punya perasaan yang mulia. Seperti perasaannya Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, semuanya jadi mulia. Berpikir mulia, memiliki perasaan yang mulia juga. Bapak berkata sekali lagi begini, anakku, kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah itu hanya diberikan kepada anak-anakku yang mau mendekat dan bersatu dengan aku, menjadi satu dengan Allah yang maha besar sendiri. Amin. Jadi enggak semua yang namanya orang Kristen itu akan mengalami kemerdekaan dan kemuliaan itu dalam dirinya. Kalau mereka tidak mau mendekat dan tidak mau menyatu dengan Allah. Amin. Saudara, kalau kita lihat gereja-gereja Tuhan, hari-hari ini lebih banyak menyajikan untuk jemaatnya adalah untuk mengorbit, betul ya. Bagaimana mereka dilengkapi dengan kuasa, lalu mereka mulai bereaksi dengan powerful seperti itu, ya, melakukan action seperti itu ya. Nah, saudara, bukan seperti itu. Jadi kuncinya begini, ya. Tuhan mau, Bapak mau, kita itu masuk ke dalam Dia, mendekat kepada Dia, mengalami Dia dalam hidup kita dulu, ya. Jangan mengejar power, jangan mengejar urapan dulu. Kalau menjadi orang Kristen yang baru percaya, lalu mulai dicekokin dengan namanya urapan, lalu dijadikan menjadi orang sakti, ya, sampai kapanpun pikirannya nggak pernah berubah, hatinya nggak pernah berubah.
Walaupun dalam tanda kutip dia bisa membangkitkan orang mati, bisa mengusir setan, karunia-karunia itu menyertai dalam kehidupannya, tapi karakternya, pikirannya, perasaannya nggak berubah. Ya, buahnya nggak ada. Ya, buahnya nggak ada. Buah-buah rohnya itu nggak ada. Kasihnya nggak ada. Mereka hanya menunjukkan gua hebat, gua mampu, gua bisa. Dan karena belum dibersihkan dalam dirinya yang sifatnya daging itu, karena dia sudah menjadi powerful, bukan menjadi orang yang lebih rendah hati. Kecenderungan mereka untuk menjadi orang yang sombong biasanya ya. Menjadi sombong, merasa dirinya hebat, lalu menghina sesama anggota tubuh Kristus. Ya, nah sekarang kita mulai belajar. Setiap Anda memfollow up seseorang, jangan langsung Anda jadikan orang itu sakti. Bahwa orang itu masuk ke dalam Kristus. Masuk ke dalam Bapa. Ya, memiliki pikiran Bapa, memiliki perasaan Bapa. Itu dulu aja. Ya, PR-nya seperti itu. Nah, kalau Bapak Saudara belum juga mengalami hal seperti itu, kalau Anda sudah terlanjur untuk mengorbit terlalu jauh, balik sekarang. Tuhan, ya, aku mau sabatikal dulu. Aku mau masuk dalam Engkau. Aku mau berhenti dulu dari kegiatan-kegiatan saya dalam tanda kutip, walaupun itu rohani sekalipun. Ya, untuk saya boleh mengalami Engkau di dalam hidupku ini. Sehingga nanti yang tampil, ya, yang bereaksi dalam kehidupanku itu bukannya aku. Tapi Engkau yang ada di dalamku itu harus bermanifestasi dari dalam hidupku ini. Sehingga hidupku itu hanya memancarkan Engkau saja. Tekadnya dibangun bulat seperti itu setiap hari. Amin. Nah, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus atau yang dialami oleh Paulus. Ya, dahulu, Paulus itu berharap-harap akan terjadinya hal itu, yaitu mengalami kemerdekaan anak-anak Allah itu. Tetapi, sekarang saatnya janji itu benar-benar dipenuhi. Bukan sekedar berharap-harap, tapi harus mengalaminya. Sampai sekarang belum banyak hamba Tuhan mengerti apa maksud tulisan Paulus itu. Walau Bapak katakan, aku sering berbicara kepada hamba-hambaku yang telah mendekat kepadaku. Ya, jadi maksud dan tujuan Allah untuk menjadikan mereka ini, yaitu makhluk-makhluk yang dimerdekakan dan masuk dalam kemuliaan sepenuhnya itu, belum banyak dimengerti oleh para hamba-hamba Tuhan. Ya, walaupun mereka telah mendekat dengan Allah. Nah, saudara, contoh begini yang diberikan oleh Bapak untuk kita malam hari ini. Bapak mengatakan, lihat hidupnya Henokh. Ya, Henokh tahu ya? Dia satu-satunya yang mampu mengerti. Setelah mendengarkan anakku berbicara terus kepadanya dari tahun ke tahun, dan ketika dia mulai mengerti maksud anakku, ia amat diberkati dan mampu menyesuaikan diri dengan rencana itu, yang membuat proses perubahan kemuliaannya bertambah pesat, sampai ia tak dianggap layak lagi tinggal di bumi. Aku mengangkatnya ke surga, dan ia menikmati kesukaan di surga lebih lama dari semua orang yang pernah lahir di bumi. Amin. Anda lihat saja, Henokh itu kan orang pertama yang mengalami rapture ya. Dunia nggak lagi bisa menerima dia. Kenapa saudara? Kalau Anda membaca kisahnya Henokh, Henokh itu enggak spektakuler ya, seperti Elia, seperti Elisa yang banyak membuat mujizat-mujizat yang hebat-hebat itu, atau seperti Musa ya yang memimpin membelah laut dan sebagainya. Henokh itu ya hidup seperti ya layaknya manusia biasa saja. Kalau Anda lihat dari penjelasan yang ditulis di dalam Alkitab ya. Alkitab hanya mengatakan keistimewaan daripada Henokh itu cuma satu. Ya, Henokh hidup, bergaul, berjalan dengan Allah. Ya, Henokh hidup, bergaul, berjalan karib dengan Allah. Lalu Henokh tidak ada lagi karena Henokh diangkat oleh Allah. Prestasinya apa, saudara? Banyak orang kadang-kadang
kalau membandingkan antara Henokh dan Elia, Musa dan Elisa, ya, atau Yohanes Pembaptis dan sebagainya, Henokh kayaknya nggak mengerjakan apa-apa ya. Tapi Anda lihat, Henokh itu ya, adalah satu-satunya orang yang lebih lama ya, daripada semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini yang boleh menikmati surga. Ya, bayangin saudara, lebih lama saudara. Nah setelah itu Elia ya, setelah itu Elia. Nah setelah itu Elia. Tapi Henokh lebih lama saudara. Ya, Henokh lebih lama. Nah kenapa? Dia diangkat oleh Tuhan lebih dahulu. Masuk di dalam kemuliaan itu loh. Masuk di dalam kemuliaan itu. Nah saudara, kuncinya cuma satu. Henokh itu menyelaraskan dirinya setiap hari, dia tune up dirinya itu untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Artinya berjalan dengan Allah itu, ya, itu artinya dia sedang mencoba atau mengubah gaya hidupnya. Ya, dia mencoba untuk berpikir seperti Tuhan berpikir. Ya, kemana Tuhan mau, dia ikut Tuhan di situ. Menyelaraskan kehendaknya di dalam kehidupannya. Itulah yang dilakukan ratusan tahun oleh Henokh. Sehingga Henokh itu tidak diterima lagi di dunia. Lalu mulai diterima oleh Allah, masuk di dalam kemuliaan Allah tersebut. Amin. Nah saudara, kalau Henokh bisa, saya percaya, Bapak Ibu Saudara juga bisa. Ya, kalau Henokh cukup lama, sampai ratusan tahun, 360 tahun ya, Henokh itu berjalan dengan Allah. Harusnya Anda yang dibantu, yang ditolong oleh Roh Kudus. Harusnya Anda lebih cepat daripada Henokh. Henokh itu dengan kekuatannya sendiri, ya, dia mencoba, dia melatih, mendevelop dirinya untuk seirama, selaras dengan Allah. Dia bisa. Ya. Anda yang diberi penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang selalu mengingatkan, Roh Kudus yang selalu menasehati di dalam kehidupan kita untuk kita selaras dengan Tuhan Yesus itu. Saya yakin saudara, dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita, Anda nggak usah cukup, nggak usah 350 tahun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kalau Anda lakukan dengan tekun, tiap hari Anda kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Filipi 2 ayat 10 pasal Filipi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Filipi 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan saudara ya, semuanya harus tunduk ya kepada Kristus, bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di bumi maupun yang ada di atas bumi ini, di bawah bumi maksud saya ya. Supaya segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa ya. Nah, saudara, artinya saudara, semua baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, itu semuanya harus tunduk kepada Kristus. Amin. Nah, di sini Injil adalah sarana untuk memperdamaikan segala yang di langit. Injil adalah sarana memperdamaikan segala yang di atas bumi. Injil adalah sarana untuk memperdamaikan segala yang ada di bawah bumi. Ya, sehingga mereka yang di atas langit, di atas bumi maupun yang ada di bawah bumi, mereka masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah tersebut. Ya, jadi targetnya sekarang luas. Ya, tapi saudara, untuk mencapai target atau menjangkau target yang begitu luas ini, pertanyaannya adalah siapa sebenarnya yang berhak untuk menuntun mereka semua ke dalam kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan ini? Siapa yang boleh menuntun ya? Nah, di sini
anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh kasih dan anugerah yang luar biasa ini, segala penderitaan di bumi akan diakhiri. Sakit bersalin akan ditiadakan oleh anak-anak Allah yang merdeka ini. Lah saudara, kita dipersiapkan. Kita digarap dulu oleh Allah. Dimerdekakan, dilatih. Nanti kalau kita sudah merdeka, Allah memberikan tugas mandat kepada kita semuanya. Kita dijadikan juru damainya Allah untuk memperdamaikan mereka semuanya, supaya mereka juga mengalami kemerdekaan dari kebinasaan untuk masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah itu. Ya, saudara. Malam hari ini, ya, kalau kita sudah masuk di dalam kemerdekaan kemuliaan itu, apa yang kita alami, saudara? Pertama, ya, kita akan mengalami, ya, memiliki pikiran Kristus, pikiran Allah di dalam kehidupan kita ini. Kita berpikir seperti Allah berpikir, ya. Jadi dirombak semua mindset apa yang Anda pikirkan itu, ya. Pikiranmu harus mulai berubah seperti apa yang Tuhan pikirkan, ya. Memiliki pikiran Allah. Artinya seluruh cara berpikir kita harus melebur dengan pikiran Allah. Untuk itu, semua pikiran duniawi kita harus dibersihkan. Ya, sebersih-bersihnya. Itu tanpa kecuali harus disikat habis, cuci gudang. Itu istilah kalau dalam saya pelayanan, ya. Kalau banyak itu sampah-sampah di dalam pikiran seseorang, dan saya tumpang tangannya, ya, di kepalanya itu, ayo semua sampah-sampah, ya, pikiran-pikiran duniawi yang penuh di dalam pikiran orang ini. Cuci gudang, saya bilang. Bersih, sikat habis semuanya dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, tanpa kecuali, ya, cuci dengan air yang hidup, ya. Hal-hal yang sudah kita anggap baik pun, atau yang Anda anggap wajar, itu juga harus dibuang sampai habis. Bila tak tepat seperti pikirannya. Ya. Nah, saudara, mungkin kalau Anda berpikir bagian atas ini, yang namanya pikiran duniawi, itu harus dibersihkan sebersih-bersihnya, tanpa kecuali Anda setuju, ya. Pikiran-pikiran sampah, takutan, ya nggak benar dan sebagainya itu dibereskan, itu dibersihkan, itu Anda rela, ya. Tapi kalau Anda memiliki satu pemikiran yang Anda anggap baik atau Anda anggap itu wajar, natural, ya, dan itu juga harus dibuang sampai habis, ya. Mungkin Anda bingung, ya. Emang salahnya di mana? Ini kan wajar. Ini kan baik, ini kan nggak pikiran merugikan orang, ya, bukan sesuatu yang menakutkan. Ini kan hal-hal yang disebut baik dan wajar ini. Saudara, walaupun hal-hal itu wajar ataupun baik, tapi bila tak tepat seperti pikirannya Allah, ya, tidak tepat seperti pikirannya Allah, kita harus rela untuk disingkirkan, untuk dibuang. Kenapa harus begitu? Karena kita sedang diajar oleh Allah dalam program masuk dalam kemerdekaan kemuliaan itu. Kita sedang diajar untuk berpikir absolut atau mutlak sifatnya. Amin. Ya. Pikiran bukan sekedar baik atau wajar, tapi mutlak seperti Allah punya pikiran. Ya. Cermat, tak bimbang, tak ragu-ragu, tidak mengira-ngira, tapi tahu tepat apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di tempat lain dan yang ada di dalam masa lampau bahkan atau di hati orang sekitar kita. Amin. Jadi Allah mau membawa kita untuk masuk ke dalam sesuatu yang lebih mulia. Mulia artinya apa? Bukan sekedar wajar, ya, atau sekedar apa yang Anda pandang itu baik. Tapi pikiran absolut. Seperti Allah berpikir, kalau itu walaupun Anda anggap baik atau wajar, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu Anda harus rela untuk dibuang. Contoh, ya, Tuhan Yesus pernah
menegur muridnya, namanya Petrus. Ketika itu, Tuhan Yesus berkata begini, dengar ya murid-muridku semuanya, sebentar lagi anak manusia harus diserahkan dan akan mati digantung di kayu salib. Ya, si murid-murid ini langsung ngerti, langsung ngeh apa maksud daripada sang guru itu. Oh, dia mau mengatakan, dia memberitahu bahwa ada hal yang akan mengancam dalam kehidupannya, sehingga membuat dia harus menderita dan akan digantung di kayu salib, mati di sana. Ya, lalu Petrus menarik Yesus ke pinggir sambil bilang, nggak akan terjadi itu. Jangan seperti itu. Nah, saudara, Anda lihat ya. Ketika ada orang memberitahukan bahwa akan ada bencana yang akan mereka alami, lalu ada orang bilang, nggak boleh. Ya, menurut Anda itu hal yang baik ya? Menurut Anda itu hal yang wajar, bukan? Betul nggak? Tapi Anda lihat, Yesus marahin Petrus. Dia berkata apa? Enyah iblis daripadaku. Karena apa yang kamu pikirkan tidak tepat seperti apa yang Bapak pikirkan. Perhatikan sini. Ini contoh, ya. Ini contoh yang ditulis di dalam Alkitab. Sebenarnya Petrus itu sayang banget sama gurunya. Dia nggak rela kalau gurunya harus menderita. Dia nggak rela kalau gurunya harus mati. Dia rela untuk menjadi tameng. Ya, sebelum orang itu menjamah engkau, aku mau lawan mereka. Jiwa patriotismenya luar biasa. Tapi Yesus bilang, enggak gitu cara berpikirnya. Ya, apa yang kamu anggap baik untukku, apa yang kamu anggap wajar itu, dengan reaksimu seperti itu, tapi itu enggak sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Bapak pengen aku menderita. Bapak pengen aku naik ke kayu salib. Bapak pengen aku mati di sana untuk menebus dosa kalian semuanya. Betul nggak ya? Semua itu aku lakukan karena untukmu. Ya, nah saudara, perhatikan ya. Apa yang dipikirkan Petrus itu bukan hal yang salah. Ya, hal yang menurut Petrus baik, tapi itu nggak tepat. Karena nggak sama dengan konsepnya Allah. Kadang-kadang kita kan nggak ngertinya di sini. Ini kan nggak dosa loh. Ya. Tapi Anda sekarang mengerti. Latihan melebur dengan Allah ini membuat Anda akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, betul nggak? Dan mana yang sempurna. Perhatikan. Bukan hanya melihat ini baik, bukan hanya melihat ini berkenan, tapi targetnya adalah sempurna. Amin. Untuk melihat sempurna itu munculnya bukan dari kalkulasi Anda. Ya. Untuk melihat yang benar, untuk melihat yang sempurna itu harus Anda dapatkan dari revelation, dari sebuah pewahyuan di mana Anda nangkep apa yang Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus nyatakan kepada Anda. Amin. Nah, sekarang kita mulai nangkap. Kenapa harus latihan? Kalau Anda hanya membandingkan antara pikiran Allah dengan apa yang Anda pikirkan jahat dalam pikiranmu, itu gampang. Ya. Tapi kalau Anda mulai membedakan antara pikiranmu baik dan pikiranmu yang wajar itu dengan apa yang dikehendaki Allah, lah di sini saudara, perlu jam terbang tinggi ini. Betul? Apa yang Anda anggap baik belum tentu benar di hadapan Allah. Ya, apa yang Anda anggap wajar belum tentu itu berkenan di hadapan Allah. Ya, coba mulai belajar. Melebur itu bukan teori. Melebur dengan Allah itu merupakan praktek dalam kehidupan Anda. Ku di hatimu, ya, ku di pikiranmu, ya, di rencanamu. Ya, nah ya, itu lagunya David Swan tuh, bagus tuh ya. Ya, ku di pikiranmu, ku di hatimu, ku di rencanamu tuh. Lagunya bagus. Dan itu sudah dinyanyikan bertahun-tahun loh, ya. Waktu David Swan pergi Indonesia, ya,
Saya ikut seminarnya, lagu itu dinyanyikan, ku di hatimu, ku di pikiranmu, ku di rencanamu. Wah, semua rasanya wah pengen seperti itu ya. Tapi sampai hari ini, peleburan itu nggak pernah diajarkan. Betul nggak? Betul. Itu mirisnya. Gereja itu mau dibawa kemana? Jemaat itu harus mengalami betul-betul kesempurnaan ada di sini ini. Tanpa adanya peleburan seperti itu, mereka nggak bakal nyampe ke sana. Anda beruntung ya, malam hari ini boleh menangkap, mengerti, ada maksud, ada rencana Allah untuk menaruh pikirannya yang absolut dalam kehidupan Anda. Sesuatu yang tepat seperti apa yang dipikirkan Allah, bukan sesuatu yang kelihatannya baik menurut perasaan atau pikiranmu. Mulai belajar, melebur dengan dia. Ya, ayo mulai benar-benar kerjakan dengan serius. Nanti dampaknya akan ada. Ya, saya mau melihat Bapak Saudara yang ikut kelas dalam discipleship ini, ya nantinya kalau Anda benar-benar mengerjakan proses peleburan ini, hidupmu nggak akan sama. Ya, hidupmu nggak akan sama. Anda bukan jadi orang yang terus melolong-lolong, Pak Gideon tolong doain saya. Itu nggak bakal ada lagi. Betul nggak? Karena Anda tahu tepat apa yang Bapak mau dalam kehidupan Anda. Ya, Anda ngerti. Kalau toh Anda mau berdoa dengan saya, Pak, saya butuh dukungan. Ya, Tuhan ngomong begini dengan saya. Ya, tapi saya rasa sendiri nggak kuat, Pak. Tolong Pak, ya, yuk kita sama-sama doa Pak. Wah saudara, orang-orang seperti itu saya sangat hargai. Ya, Anda mau ajak saya doa seminggu non-stop pun saya akan ikutin saudara. Kenapa? Anda sedang berjalan dalam tracknya Allah, betul? Ya, paling enggak saudara, Anda seret saya ke dalam relnya Allah dong. Siapa orang enggak mau, betul enggak ya? Diajak ke jalan yang benar, ya mau saja, betul enggak? Nah, saya boleh mengalami, walaupun saya hanya membantu Anda. Apa yang Anda alami menjadi pembelajaran dalam kehidupan saya. Saya banyak sekali, saudara, ya, punya pengalaman bukan karena masalah pribadi saya. Saya punya banyak pengalaman karena masalah orang lain. Ya, betul. Saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan karena masalah orang lain. Di situ saya mengerti, oh Tuhan itu begini toh. Ya, nah, saudara, lebih baik belajar dari contoh daripada itu harus menerpa di dalam kehidupan Anda. Jangan nunggu Anda ngalami masalah bertubi-tubi baru belajar dengan Tuhan. Ada enggak ya? Mulai belajar. Kalau Anda melihat ada beberapa orang goncang gini dan gitu dan Anda nanya sama Tuhan, kenapa dia seperti itu? Lalu Tuhan bilang, oh dia begini, gini. Anda yang sudah ngerti maksudnya Tuhan dan kenapa orang itu mengalami hal seperti itu. Anda mulai sampaikan kepada orang itu. Saya tanya ke Tuhan loh, kenapa kamu mengalami seperti itu? Tuhan bilang begini. Ya? Nah, ketika Anda terlibat seperti itu, Anda punya pengalaman dong dengan Tuhan. Walaupun itu masalahnya orang lain, maksud saya seperti itu. Ya. Dan Anda semakin hari semakin canggih. Kenapa? Anda terlibat banyak peristiwa ketika orang-orang sedang bersentuhan dengan Tuhan dalam masalah hidupnya. Ya, jangan nunggu Anda mengalami masalah. Ya, kalau toh Anda hari ini sedang mengalami masalah dalam kehidupan Anda, memang ini kesempatan Anda untuk cepat untuk menyelaraskan hidupmu dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada masalah dalam hidup manusia itu sebenarnya apa? Ada antara kehendak Allah dengan kehendak Anda. Ketika Anda mulai upgrade ya, pikiranmu itu. Sampai Anda bisa menyelaraskan pikiranmu, perasaanmu, hatimu dengan Tuhan. Masalah itu nanti akan pergi sendiri loh. Dengar, tangkap dulu di situ. Ya. Tangkap tentang kehendak Allah itu dalam hidupnya. Nah, saudara. Ya, 1 Korintus 2 ayat 16. Ayat ini sering saya pakai kalau saya konseling dengan beberapa orang. Ya, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya.
Ini sering saya pakai untuk kalau ada beberapa orang konseling, ya. Nah, saudara, kenapa Anda punya masalah? Kadang-kadang saya tanya dulu begitu. Kenapa Anda terlibat dengan masalah yang begitu besar? Karena Anda berpikir, betul? Karena Anda punya rencana. Ingin ini, ingin itu. Sehingga akhirnya Anda ketemu, mentok, dan terjadilah sebuah masalah di dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, sekarang coba belajar. Kalau dari awal, ya, kamu itu punya pikiran Kristus, saya bilang. Kamu nggak akan mengalami masalah yang bertubi-tubi seperti ini. Semua itu karena apa yang kamu pikirkan, saya bilang. Ya. Nah, mulai belajar sekarang sebelum melakukan sesuatu. Tangkap dulu apa yang dipikirkan oleh Allah. Sehingga apa yang Anda kerjakan itu adalah buah pikiran Allah dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, saudara, memiliki pikiran Kristus itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu bisa. Kenapa? Karena memang dia mau kita punya pikiran Kristus. Amin. Jadi kalau Anda nih contoh ya, mungkin Ibu Soraya nih dari Itali. Ya, dia punya pikiran sendiri ya. Lah satu kali ngobrol dengan saya. Sebanyak saya nasihati. Apa ya nasihat saya itu dipandang baik, dipandang benar sama Bu Soraya. Lalu Bu Soraya ya, meninggalkan atau membuang konsep berpikirnya, lalu memakai nasihat saya itu tadi, yaitu buah pikiran saya, yang saya nasihatkan, yang saya sampaikan kepada dia. Ketika dia melakukannya, dia melakukan pikiran siapa? Melakukan pikiran saya ya. Gitu ya. Nah, ketika Bu Soraya ini melakukan pikiran saya, artinya Bu Soraya itu punya pikiran saya, bukan? Nangkep nggak maksud saya? Kalau saya kaitkan dengan Allah mungkin terlalu jauh, Anda mungkin mikirnya mana mungkin, mana bisa manusia memiliki pikiran Allah nih. Hasil sebuah kedekatan karena kita chatting, gitu, kita ngobrol, ya. Nah nanti Allah akan menasihati Anda. Nasihatnya Allah itu Anda terima, lalu pikiranmu, rencanamu Anda buang, Anda sedang ada di dalam pikirannya Allah. Anda sedang melakukan pikirannya Allah. Itu berarti Anda punya pikirannya Allah. Amin. Nah, punya pikiran Allah itu enggak terlalu sulit. Amin. Gampang. Coba ngomong. Punya pikiran Allah itu gampang. Nah, dikasih U, gitu. Gampang gitu ya. Kalau enggak bisa keterlaluan loh. Ya, ayo coba ngomong. Punya pikiran Kristus, punya pikirannya Allah, itu hal yang mudah. Amin. Nah, asal aku mau mendengar dia ngomong, dia menasihati, dan buang pikiranku sendiri. Amin. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ya. Siapakah yang dapat menasihatinya? Seolah-olah tuh, ini kok sulit sekali ya. Jadi lagu itu mungkin diartikan oleh beberapa orang. Gak mungkin Anda bisa punya pikiran Allah. Tapi hari ini saya rombak mindset Anda. Hal memiliki pikiran Allah itu ya adalah perkara mudah. Karena memang dia mau Anda punya pikirannya Allah di dalam kehidupan Anda. Nah, caranya bagaimana? Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin.
Kapan Bapak Ibu Saudara dibangkitkan bersama dengan Kristus? Kapan Anda pernah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Sejak Anda pernah dibaptis ya. Orang dibaptis itu kan dibunuh, lalu dikuburkan, dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Semua sudah dibaptis? Oh sudah Pak, saya sudah ke-7 kali Pak. Baptis berulang-ulang, ada yang gitu. Ya, saya tidak mempersoalkan tentang berapa kali Anda dibaptis. Tapi saya percaya semuanya sudah pernah dibaptis, artinya Anda pernah bangkit bersama dengan Kristus. Tuh. Pasti pendeta yang membaptis Anda mengatakan, ya, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, aku kuburkan engkau dalam nama Yesus, lalu aku bangkitkan engkau bersama dengan Kristus. Amin. Jadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Nah, biasanya perkataannya seperti itu. Ya, itu mantranya orang baptis. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Anda setelah dibaptis, apa yang ditulis oleh Paulus ini Anda kerjakan? Apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Orang kadang-kadang lucu. Gitu. Sebelum dibaptis kadang-kadang kan, saya ini contoh kalau lagi mau baptis orang. Udah saya briefing dulu 3 hari, ya. Hari ketiga dilayani pelepasan dulu, ya. Semua ikatan-ikatan, semua ini dilepasin, ya. Nah, habis itu, sebelum masuk ke air, sudah masuk air gitu ya. Mereka nyusul saya ke dalam air. Saya masih tanya lagi, sudah siapkah melepaskan segala sesuatu dan mau mengikut Yesus? Dia ngangguk, siap Pak. Saya mau mengikut Yesus. Mau bersama dengan Yesus. Meninggalkan semua dunia ini. Itu tekadnya sebelum dibaptis. Oke, kalau sudah siap. Ya, lalu saya angkat tangan, pegang kepalanya. Aku baptis engkau. Kuburkan, bangkit bersama dengan Yesus. Ya. Tapi lucu, saudara. Habis keluar dari air, habis bangkit bersama Yesus, yang dipikirin apa? Karena mereka konsepnya kalau habis dibaptis nanti usahanya jadi lancar. Jadi ada nih, orang-orang mau dibaptis 10 kali ya, oleh pendeta yang punya kuasa luar biasa, sakti, urapannya luar biasa. Nah, kenapa kamu dibaptis? Saya dikasih tahu teman saya, habis dibaptis itu, wah pokoknya usaha saya jadi maju. Loh, jadi kamu baptis pikiranmu balik lagi ke dunia dong. Betul nggak? Lihat ayatnya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2 itu loh. Ketika kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, hendaklah carilah hal-hal yang di atas. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Jadi ketika orang dibaptis itu harus banyak mikir tentang Tuhan. Daripada semua perkara-perkara dunia. Nanti kalau Tuhan yang Anda pikirkan, dia ngomong, aku mau kerjain kamu, aku mau kamu kerjain proyek yang ada di situ itu. Anda ada di dalam proyek itu karena Tuhan suruh. Amin. Ya, bukan berarti orang habis dibaptis nggak berkecimpung dalam bisnisnya, enggak. Nanti Tuhan bilang, habis dibaptis Anda mikirin Tuhan, cari perkara yang di atas, Tuhan bilang, lanjutin usahamu itu. Aku bersama kamu. Aku mau buat usahamu semakin besar dan sukses. Dia mau, gitu loh. Nangkep ya maksud saya? Tarik dulu pikiranmu ke Tuhan. Kalau Tuhan mungkin bilang, stop usaha itu. Aku nggak berkenan. Anda harus tunduk juga. Lalu kalau stop bagaimana nanti? Aku akan berikan kamu usaha yang baru. Nanti dia akan punya ide gagasan baru dalam hidup Anda. Amin. Tuhan jangan diseret kepada pikiran duniamu. Anda yang harus masuk ke dalam pikiran dia. Amin. Sejak kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari, pikirkanlah
semua itu yang di atas. Amin. Nah, gimana Pak kalau sudah terlambat? Saya sudah dibangkitkan lama banget, ya. Dan saya belum berpikir tentang di atas. Saya masih terikat dan kecantol yang ada di bawah di bumi ini. Ya, walaupun dibaptisnya sudah lama. Berubah pikirannya belum terlambat. Hari ini Anda boleh berubah. Amin. Nah, boleh berubah. Boleh diubah malam hari ini. Tuhan ampuni saya. Sudah lama saya bangkit bersama dengan Engkau. Tapi saya belum berpikir, memikirkan perkara yang di atas. Mencari perkara yang di atas. Malam hari ini, aku mau memulai start. Ya, memulai malam hari ini. Mau mikir yang di atas dan cari perkara yang di atas. Sehingga kehendak-Mu itu saya tangkap dan aku mengerjakan kehendak-Mu di dalam kehidupanku itu. Amin. Nah, saudara, pikiran-pikiran duniawi semua harus dihapuskan. Agar Anda hanya berpikiran seperti Kristus saja. Ya, jadi nanti sampai di riset habis semuanya. Pikiran duniawi Anda sampai hanya pikiran Kristus yang tertinggal dalam hidup Anda. Pikiran apa saja, saudara? Pikiran seperti yang pertama, ya. Ada orang berpikir begini, ya. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Nah, saudara, Anda lihat ya. Saya tidak ngomong di sini semuanya berhenti kerja. Tidak. Ya. Kalau Anda adalah punya perasaan atau pikiran seperti itu, sebenarnya ini adalah pikiran terkutuk. Ya. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Siapa yang masih berpikir seperti itu? Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Sebenarnya ketika Anda berpikir seperti itu, Anda itu sedang ada di dalam kurungan kekhawatiran, betul? Khawatir. Tuhan Yesus menulis khusus satu pasal dalam Matius pasal 6 kalau Anda lihat nanti ya. Itu judul perikopnya adalah hal kekhawatiran, betul? Dan Tuhan Yesus membandingkan antara orang yang suka khawatir itu dibandingkan ya dengan burung pipit dan bunga bakung atau bunga lili, betul? Yang di lembah itu. Lihat ya, burung itu yang tidak menanam tapi makan kenyang, ya. Lihat bunga itu, walaupun tidak memintal, punya baju yang maha indah seperti itu. Nah, bayangin saudara ya. Jangan kamu khawatir, dikatakan. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah sehasta di dalam hidupmu? Nah, itu sebenarnya khotbah keras sekali tentang hal kekhawatiran itu. Nah, kenapa? Karena manusia itu sudah diracuni dengan konsep berpikir seperti ini. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Sejak kapan manusia harus kerja keras? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, ada beberapa kutuk diberikan kepada mereka yang terlibat dalam insiden Taman Eden itu. Ular menjalar dengan perutmu. Debu tanah menjadi makananmu. Perempuan dapat kutuk 6. Ya. Lalu kepada Adam, Allah berkata begini, Adamnya enggak dikutuk. Ya. Tapi fasilitasnya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, dengan kerja keras, engkau akan mencari rezekimu. Nah, ngerti ya, saudara ya? Peluh itu keluar karena orang kerja keras. Dengan kerja keras, engkau akan mencari rezekimu. Itu kapan diucapkannya? Ketika manusia ada di dalam daerah kutuk. Ketika kita dimerdekakan sebagai anak Allah, kita nggak boleh berpikir sebagai orang terkutuk lagi. Amin. Harusnya bumi itu mengeluarkan hasilnya dengan sendirinya.
Dan Tuhan bilang, kelola semuanya itu. Betul? Kita bukan menjadi pengusaha, tapi menjadi pengelola. Apa yang Tuhan tumbuhkan, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin. Langit, bumi, dan segala isinya itu punyanya Tuhan. Kalau Tuhan hari ini mau menumbuhkan di depan Anda dalam 1 menit, 1 pohon langsung berbuah, bisa nggak? Bisa, betul? Ingat peristiwa Yunus, ya? Itu pohon jarak, betul nggak itu? Dalam hitungan nggak sampai 1 hari, itu mengalami beberapa macam peristiwa ya. Ketika itu nggak ada. Allah menumbuhkan. Lalu pohon jaraknya jadi gede. Lalu rimbun daunnya. Itu bayangin dalam 1 hari, itu pohon bisa tumbuh sampai besar gitu ya. Lalu pohonnya daunnya dimakan ulat semuanya. Mati, kering semuanya, nggak ada daunnya. Dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, ya ada perubahan seperti itu. Siapa yang melakukannya? Tuhan semuanya, betul? Nah, coba Anda lihat. Tuhan masih bisa lakukan semuanya. Karena bumi masih miliknya Tuhan, betul? Dia bisa lakukan semuanya untuk kita sebenarnya. Kenapa nggak terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita menarik diri kita pada pikiran terkutuk. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Amin. Nah, diubah saudara pikirannya. Diubahnya gimana? Bukan berarti segini. Aku tak ngetidur, ya, jadi pemalas gitu. Nanti duit datang sendiri gitu ya. Enggak, bukan begitu. Tuhan juga nggak suka sama orang malas. Amin. Ya, Paulus bilang, kalau orang malas nggak boleh makan. Ya lah. Orang malas harus belajar kepada semut. Betul? Tuhan nggak suka dengan orang malas. Ya, Tuhan nggak suka dengan orang malas. Ingat ya. Jadi jangan Anda berpikir yang kedua ini. Oh, kalau gitu malas saja. Enggak. Ya lah. Nah, saudara, Anda tak perlu bekerja keras di sini. Ya, Anda berpikir, asal aku ada di dalam kehendak, pikiran, dan perasaan dia, aku akan makan kenyang. Caranya gimana? Ya nggak ngerti, nanti Tuhan akan membawa Anda, gitu, sampai Anda ketemu rezekinya. Anda ada di situ bukan karena upayamu, usahamu, tapi karena Tuhan yang menuntun Anda di tempat itu. Betul? Ya. Nah, nanti yang belum jelas di sini bisa ditanyakan di room diskusi ya. Terlalu lama nanti saya menjelaskan, nggak selesai-selesai ya. Contoh lagi saudara, pikiran yang harus diubah. Apa? Kalau saya sakit, ayo, kalau saya sakit, ya harus minum obat. Win? Amin lagi. Kalau saya sakit harus minum obat. Amin. Jangan amin lagi. Kalau saya sakit harus minum obat. Ya. Walaupun itu ya, nggak dosa. Betul nggak itu? Saya nggak ngomong orang minum obat itu dosa. Enggak. Ya. Saya nggak ngomong orang minum dosa itu nggak masuk surga. Tidak. Ya, nanti kalau ada orang mengajar, apalagi murid RTM bilang gara-gara makan obat nggak masuk surga, ya, nah itu ajaran dari mana? Ya, hari ini saya tegaskan, orang minum obat tidak mempengaruhi dia masuk surga atau neraka. Ya, nah tapi sekarang kita mau dibawa kepada pikiran yang mulia, pikiran yang benar, ya. Sebenarnya Anda boleh sembuh tanpa obat. Bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan way out-nya. Orang percaya, orang yang punya iman, itu tidak lagi bergantung dengan obat. Orang beriman itu melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Dalam 1 Petrus ya dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu
telah sembuh. Amin. Ya, dalam kitab Yesaya dikatakan, semua itu dikerjakan dan oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Ya. Nah, 2 ayat ini. Bilur Yesus. Orang beriman tidak mempercayai obat, tapi orang beriman mempercayai bilur Yesus. Tapi kalau imanmu belum kuat, Anda jangan melepaskan obat. Iman itu ada levelnya, amin. Kalau imanmu sudah lebih tinggi dari obat, Anda nggak perlu obat. Tapi kalau imanmu masih di bawah obat, Anda harus makan obat. Ya. Jadi orang yang masih makan obat, itu sebenarnya imannya kurang. Ya, tapi Anda nggak usah malu. Kalau Anda hari ini imanmu belum di atas obat, tumbuhkan imanmu sampai satu hari Anda punya iman di atas obat. Kalau imanmu sudah di atas obat, Anda tidak perlu obat. Amin. Ya, itu digeser. Nanti Tuhan yang bilang sendiri, nggak boleh makan obat. Kenapa? Aku telah menyembuhkanmu. Kenapa? Karena pikiranmu sudah selaras dengan Dia. Dilatih. Kalau hari ini Anda masih terus tergantung dengan obat, coba saudara, seperti orang yang sakit bersalin tadi dulu, merindukan kemerdekaan, kemuliaan. Kenapa aku harus minum obat? Kenapa aku harus bergantung kepada obat? Sampai kapan aku terus begini? Aku mau lepas dari obat ini. Sampai aku bisa mengalami namanya mujizat. Oleh bilur-bilurnya, aku menjadi sembuh. Jadi nggak ngawur. Ya. Nggak asal nekat. Kalau imanmu belum kuat di daerah ini, lalu Anda melepaskan obat, ya sudah, game over. Mati nanti. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, saya lihat kalau orang yang saya layani, dia sudah imannya di atas obat, saya akan bilang, kamu nggak perlu obat, buang obat itu. Justru kamu balik minum obat, kamu kalah. Ya, kamu kalah. Tapi ya, kalau kamu sudah kuat seperti ini, ya, kalau kamu belum kuat, ya silahkan minum obat itu, jangan buang. Jadi kita lihat ya, harus imannya di upgrade sampai lebih tinggi itu. Ada lagi saudara ya, pikiran-pikiran yang kadang-kadang harus dirombak. Saya sakit asam urat kalau kurang tidur 5-6 hari lamanya. Ya. Nah saudara, tapi jangan mencobai itu ya. Nah, begadang sendiri itu tanpa tujuan itu ya itu salah. Gitu ya. Tapi umpama ya satu hari Anda harus safari ya, karena penginjilan atau apa gitu dan memang terkuras harus melakukan dan sampai ekstra segala macam begitu, Anda tuh jangan berpikir, aduh, nanti gimana kalau saya ini yang asam urat karena kurang tidur ini dan itu. Ya, tapi kalau itu dalam konteks pelayanan, ya ada di dalam rencana Allah, biasanya Anda nggak akan ngalami. Ada satu orang, ya dulu saya ingat waktu sekolah Alkitab, itu setelah kita lulus, biasanya mau pengutusan, itu diwajibkan puasa 3 hari dulu. Ya, puasa total 3 hari. Lah, ada beberapa orang yang punya masalah dengan perut gitu ya. Telat makan itu pasti perutnya melilit dan sebagainya. Ketika di ultimatum harus puasa seperti itu, dia ketakutan tengah mati. Ya, lalu ya mentor kami bilang begini, ya kalau kamu ya biasanya ya setiap hari telat makan, kamu sakit perut itu bisa terjadi, wajar. Tapi ini adalah program puasa untuk mempersiapkan diri nanti kamu akan diutus masuk ke dalam pelayanan, daerah pelayanan. Ya, ini ada di dalam rencana Allah. Coba aja. Ya. Betul, Saudara. Dengan iman. Dia ikut puasa. Ya.
Sampai 3 hari kita buka puasa. Kita tanya, gimana? Mahnya kambuh enggak? Enggak tuh. Itu bukan hanya telat makan, betul enggak ya? Super telat makan, tapi mahnya enggak kambuh. Ya, ini contoh sudah ya. Jadi hal seperti itu. Ya kalau itu mungkin hal-hal yang Anda lakukan ya untuk kesenangan Anda, ya mungkin Anda akan ngalami sakit seperti itu, asam urat seperti itu. Tapi kalau konteksnya Anda harus pelayanan dan harus kekurangan untuk jam tidur seperti itu, ya Tuhan akan wake up Anda ya. Nah, ada lagi. Saya ya kena asam urat bila makan oncom. Saya kena asam urat bila makan kacang panjang ya. Dan kacang-kacangan yang lain, you know. You know? Harusnya Anda bilang semua makanan itu diciptakan oleh Tuhan ya. Harusnya makan kacang ya. Kalau Anda makannya sekarung ya beda lagi. Makan dibatasin lah gitu ya. Nah, makan sop kondro. Asam urat. Mana ada. Nggak ada. Nah, terus contoh lagi. Pikiran-pikiran yang harus di-upgrade ya. Nah ini, saya sudah tua ya, dan tenaga saya sudah amat berkurang. Nah, ada lagi yang ngomong begitu ya. Saya sudah tua, tenaga saya sudah kurang. Siapa bilang ya? Masa Anda kalah sama Om Kaleb, betul nggak ya? Om Kaleb itu ya pernah dipandang remeh oleh teman sekerjanya, ya, yaitu Yosua. Ketika dia minta untuk merampas atau menguasai Hebron, ya, karena usianya sudah tua, si Yosua bilang gini, nggak usah perang kamu udah tua, lihat tuh, udah apa namanya keriput seperti itu. Ya, kamu sekarang umurmu sudah 95 tahun, ya. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Kaleb? Kamu lihat casingnya ya. Kamu nggak lihat kobaran semangat hati saya. Semangatku masih sama seperti 45 tahun yang lalu, tahu? Ya. Ya. Usia boleh tua. Semangat 45. Ayo, siapa yang sekarang sudah merasa tua gitu, ada nggak? Ya, saya nggak pernah merasa tua loh. Ya, no? Bukan berarti saya abik terus, enggak. Kalau Anda merasa tua, nanti pasti ada unsur-unsur daripada gejala orang tua itu Anda alami dalam hidup Anda, betul? Siapa di sini merasa tua? Pak Among merasa tua? Jangan. Pak Andreas Dalianto merasa tua? Enggak. Tapi bukan lebih muda dari Semi, enggak. Ya, usia tetap lu gitu ya, jalan terus gitu. Tapi saudara ya, semangatnya luar biasa, tenaganya masih ekstra, enggak berkurang. Nah, itu ya. Saya kadang-kadang dulu merasa malu dan iri ya, dengan waktu masih berjalan dengan almarhum Pak Andreas tuh. Saya masih muda, gitu, masih 20 sekian tahun, ya. Nah, terus saya gabung Pak Andreas itu kalau salah umur 27, ya. 27 atau 24 lupa. Ya, nanti kita hitung sendiri ya. Nah, kalau jalan mobil itu, Pak Andreas itu dari pagi bangun itu sudah ditongkrongin sama orang yang minta didoain. Betul. Ya, kami pergi ke Lampung, pergi ke Medan, pergi ke Ujung Pandang, pergi ke Toraja, pergi ke Muara Teweh, pergi ke mana Mamasa, gitu ya. Itu bangun tidur tuh orang udah nongkrong di sana. Sampai mereka nunggu kami sarapan dulu gitu ya. Yang dicari siapa? Bukan saya. Yang dicari Pak Andreas. Pak Andreas layani, tengkang-tengking. Saya hanya bantu nyodorin koran. Ya. Kalau ada yang muntah, saya todoin. Ya. Jadi saya yang terima muntahannya. Ya. Sorenya ngajar. Habis itu ya masih ada yang telepon lagi. Ya, minta didoain, segala macam gitu. Lah saya kan kadang-kadang satu kamar dengan beliau. Ya saya tahu gitu.
Saya sudah tidur, dia belum tidur. Gitu. Pagi-pagi gitu, lebih duluan bangun Pak Andreas dulu. Gitu. Lalu dibangunin saya, Gideon bangun. Saya udah bangun terus ibu-ibu malu. Masa saya dibangunin Pak Andreas? Ya sudahlah gitu. Pokoknya yang tahu banyak kartu saya itu Pak Andreas lah. Gitu ya, namanya lagi dididik ya. Ya Pak Andreas karena sabar-sabar menghadapi saya. Ya. Nah, saudara, pokoknya lucu juga nih Pak Andreas ya. Nah, Pak Andreas gitu ya. Dia dari pagi siang gitu. Terus kita 13 hari kadang-kadang di daerah itu. Pulang gitu ya, di bandara gitu ya. Saya bilang, Pak, 13 hari capek gitu ya. Pak Andreas, saya nggak capek tuh. Tapi Pak Andreas ngomong seperti itu tuh saya tuh kayak di apa ya namanya? Disindir gitu ya. Kamu ngapain? Saya yang kerja keras aja nggak capek, lu capek. Saya itu malu sendiri gitu ya. Nah, bandingkan sudah usianya Bapak dengan saya. Kayaknya nggak pernah capek. Kenapa? Ya dia tulis ini. Ya? Sudah tua tenaga saya sudah amat berkurang. Enggak. Masih energik. Amin. Nah, terus ada lagi yang harus dirubah. Ya, apa? Ya, supaya mendapat banyak uang, saya harus berdagang. Ya, nah saudara, nggak harus gitu ya. Nah itu harus punya iman seperti itu. Terus ada lagi, setan harus dihancurkan dan dienyahkan dari tempat kita. Nah ini yang penting lagi nih, ya. Konsep setan harus dihancurkan itu harus dibuang. Kalau ketemu setan, jangan berpikir dihancurkan. Setan itu harus diperdamaikan dengan Bapa. Karena dia makhluk yang sudah tertolak, yang harus dibalikkan kembali kepada Bapa. Karena Bapa ingin berdamai dengan segala makhluk. Nah, konsep pikirannya harus dirombak. Amin. Nah, ini sudah kita pelajari, ya. Terus lanjut. Semuanya itu adalah pikiran duniawi yang harus ditahirkan keberadaannya di dalam otak Anda. Sampai tak ada satu pun tertinggal. Sebaliknya hendaknya Anda membuat semua perkataan doa Anda menjadi konsekuen sesuai dengan pengertian yang Tuhan bukakan kepada Anda. Bila Anda menjadi satu dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa, sekarang berkatalah demikian. Ya, ini perkataan yang baru yang harus Anda katakan. Apa yang Anda katakan? Ya, memulai hari yang baru, Anda katakan begini. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mari kita berkati hari ini. Nah, doamu akan berubah. Enggak doa, oh Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Engkau buat semua apa yang saya kerjakan, apa yang saya usahakan hari ini akan berhasil semuanya sehingga saya dapat banyak duit. Bukan gitu doanya. Ya, doanya nggak gitu lagi. Ini doa yang lebih bagus ya daripada doa yang memohon-mohon seperti itu dengan Tuhan. Selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mari kita berkati hari ini. Sehingga hari-harimu penuh dengan berkat. Amin. Kalau Anda hidup berjalan di dalam berkat, mengerjakan pekerjaanmu di bawah berkat, semuanya akan berhasil. Mari Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita berkati hari ini. Sehingga hari ini penuh dengan berkat melimpah-limpah. Amin. Dan ini menghindarkan Anda menjadi pengemis berkat. Anda menjadi anak Allah. Pabrik berkatnya ada di dalam hidup Anda. Dan Anda melepaskan berkat bagi dunia ini. Amin. Nah, contoh lain. Kalau Anda makan, ya doanya bagaimana? Kalau makan doanya begini, saudara. Terima kasih untuk makanan ini Bapak. Kita berkati bersama-sama makanan bagi tubuh kita ini. Ya, kemarin saya kedatangan ya, tamu, murid yang dari Hong Kong, rumah. Gitu ya. Lalu karena jam siang,
Biasa nih kalau orang-orang dari luar negeri, orang Indo dari luar negeri terus pulang itu, yang pengen dicari apa coba? Makanan Indo ya. Ya udah karena jam siang gitu ya, saya ajak ke Green Lake dekat saya rumah itu. Mau makan apa? Ya, 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 ya. Saya ajak ke sana itu. Dah makan di situ. Nah terus makan siap, ya dia bilang, Pak kita belum doa. Ya kita doa. Nah akhirnya saya pimpin dalam doa. Nah doa saya doa versi seperti ini. Setelah makan, dia itu sudah, Pak, saya itu kalau doa begini loh Pak ya. Oh, saya minta makanan ini nanti akan begini, tidak menghasilkan ini, menghasilkan itu. Pokoknya menunjang ini, menunjang itu. Lah, pokoknya seperti itu. Dengan doa saya yang praktis singkat seperti ini, ya, mari kita berkati bersama-sama makanan bagi tubuh kita ini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin gitu ya. Kok nggak di spesifik yang gimana kok Pak gitu. Terus saya bilang begini. Itu baik juga sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang apa yang kita katakan itu, ya, kita mengatakannya karena kita khawatir. Betul ya? Ada doa seperti itu. Jadi Anda doanya kelihatannya benar. Tapi sebenarnya ada kekhawatiran di dalam hidupmu. Apa yang kamu khawatirkan itu akan menimpa kamu. Jadi apa yang kamu ucapkan nggak akan terjadi seperti itu. Karena apa? Diblokir dengan kekhawatiranmu, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak? Iya, saya bilang gitu. Oh terima kasih Pak. Ya, untung hari ini saya makan bareng sama Bapak. Nah, yang pengen dapat blessing sering-sering makan sama saya. Nah, lebih bayar sendiri. Syukur-syukur bayarin saya. Nanti selesai doa saya singkat seperti itu saja. Nah, mulai belajar ya doa yang begini ini ya, doanya nggak bertele-tele ya. Terima kasih untuk makanan ini Bapak, kita berkati bersama-sama makanan bagi tubuh kita ini ya. Lanjut ya. Mari kita kerjakan bersama pekerjaan hari ini Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, katakan apa yang harus kita kerjakan dahulu. Nah, ini ya. Setelah diberkati hari itu, kita minta bimbingan. Hal-hal apa yang harus dikerjakan. Nah, kita nggak kerja sendiri. Kita bekerja bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah itu kita melewati sepanjang hari ini, nanti kita tutup dengan hari kita ya. Nah, waktu kita berdoa mau tidur gitu ya. Nah, di sini doanya begini. Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Mari kita istirahatkan tubuh kita ini agar segar kembali untuk tugas besok. Biar malaikat meronda sepanjang malam, ya, sehingga tidak ada roh-roh jahat mengganggu istirahat kita, ya. Nah, saudara, doanya begitu. Terima kasih atas kerjasama yang baik, ya. Nanti kalau Anda punya pengalaman ketika sepanjang hari dengan Tuhan, Anda boleh ceritakan juga di dalam doa itu. Terima kasih ya, tadi Bapak mengingatkan saya harus melakukan ini sehingga hasilnya begini. Lebih panjang lagi doanya. Tapi garis besarnya kira-kira seperti itu. Ya, nah saudara, intinya begini. Tuhan mau jadikan kita sebagai duta perdamaian. Amin. Ini untuk menutup ya pelajaran kita malam hari ini. Memahami pikiran Allah itu bukan sekedar konsep pikiran yang berubah tadi itu aja. Ya. Memahami pikiran Allah Bapa dan kehendaknya membuat kita juga berpikir dan menginginkan hal yang serupa. Terlepas dari rasa dendam dan benci kepada makhluk-makhluk jahat yang telah merugikan kita bertahun-tahun. Kita tetap harus sehati dan sepikir dengan Dia. Karena hati Bapa ingin mendamaikan segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Dan di bawah bumi kepada dirinya sendiri. Maka kita tetap harus menyalibkan perasaan hati kita di kayu salib. Ya, agar perasaan dan keinginan Bapa yang terjadi. Hati ini harus dikuasai sepenuhnya. Dengan damai sejahtera Tuhan Yesus tak boleh ada dendam dan benci sekalipun terhadap setan-setan. Kita hendak dijadikannya duta perdamaian kekal. Untuk membawa berita pendamaiannya kepada semua makhluk itu agar semua tak terkecuali mau berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentunya
terlepas dari kenyataan apakah mereka mau diperdamaikan dengan Allah ya atau tidak. Ini proyek yang sedang dikerjakan oleh Bapak, yaitu proyek besar ya, melalui kita. Agar akhirnya nanti Tuhan Yesus menaklukkan dirinya kepada Sang Bapa itu sendiri. Amin. Yuk kita tutup dengan beberapa ayat ya. Efesus 2, 14-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Perhatikan ya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan itu pada salib itu. Ya, kuncinya pertama adalah harus dilenyapkan sikap hati perseteruan. Ya, jadi walaupun Anda melihat makhluk-makhluk yang pernah merugikan Anda nggak boleh berseteru dengan dia. Pandang dia sebagai objek untuk diselamatkan. Amin. Walaupun ya orang bilang itu musuh kita. Tapi walaupun dia musuh, jangan Anda berseteru dengan dia. Anda punya hati. Walaupun kamu telah merugikan saya, sekarang aku sebagai anak Allah mau memperdamaikan kamu dengan Bapa. Ya, tawarkan karya penebusan Yesus kepada mereka semuanya. 1 Korintus 15 ayat 27-22. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya. Nah, terus Ibrani 2 ayat 7-8. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Amin. Jadi dia mau menaklukkan apa yang tidak yang akan ditaklukkan. Tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. Ya. Jadi kalau Anda mulai pelayanan memperdamaikan orang dengan Allah, Anda suka ya? Tapi kalau untuk iblis, itu kecuali Pak. Nah ayat ini bilang apa? Tidak ada yang dikecualikan, betul? Garis bawahi. Termasuk artinya, seluruh makhluk harus diperdamaikan dengan Allah, betul? Tidak dikecualikan. Kalau Anda membuat pengecualian, berarti Anda sedang mengurangi target Allah untuk berdamai dengan makhluk-makhluk yang dia maksudkan. Amin. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Sampai semuanya bertekuk lutut. Ayat terakhir. Dengar ayat terakhir langsung melek. Wahyu 5:13. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga atau di alam roh, heavenly places, tempat-tempat di alam roh, dan di bumi, dan di bawah bumi, dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, oke, Bapak Saudara, puji Tuhan. Malam hari ini kita bisa selesaikan tentang kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita nangkap ya, apa tujuannya Allah memerdekakan dan membawa kita kepada kemuliaan. Supaya kita punya perasaan dan pikiran yang mulia seperti dia berpikir sebelumnya. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.